Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.Wijaya91 karena di Instagram saya juga sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan cerita tentang seseorang yang pernah tersesat di dalam hutan dan menjadi imam di kerajaan jin. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Di video sebelumnya kemarin saya sudah menceritakan kisah tentang Mbak Nur, seorang wanita yang kesurupan diganggu oleh sosok jin muslim. Mbak Nur ini kan kesurupan memang gara-gara kesalahannya sendiri, sembarangan membuang pembalut. Nah, yang dapat mengobati Mbak Nur adalah Pak Kiai ya. Pak Kiai salah satu pendiri pondok pesantren yang ada di Provinsi Jambi, dan kisah yang akan saya bagikan kali ini merupakan cerita pengalaman dari Pak Kiai. Dia pernah tersesat di dalam hutan dan menjadi imam di kerajaan jin. Pak Kiai yang saya maksud ini kita sebut saja dengan nama Kiai Umar. Kejadian ini sekitar tahun 1984 yang lalu. Di mana di tahun 1984, Pak Kiai ini diutus oleh ayahnya untuk pergi ke suatu daerah, menjambangi kerabat dekat dari ayahnya, karena pondok pesantren yang dipimpin oleh ayah Pak Kiai pada masa itu ingin mengadakan seperti acara lah ya, seperti haul lah. Jadi mengundang pesantren-pesantren yang ada di sekitaran Provinsi Jambi. Pak Kiai diutus pergi bersama 2 orang santri yang ada di pondok pesantren tersebut. Mereka pergi menggunakan perahu, menyusuri anak sungai hingga sampai ke satu daerah. Jadi perjalanan Pak Kiai ini dari pondok pesantren tempat dia tinggal menuju ke pondok pesantren yang akan dituju oleh Pak Kiai ini, jaraknya itu lumayan lah ya. Kalau menggunakan perahu itu akan menghabiskan setengah hari perjalanan. Jadi Pak Kiai ini berangkat setelah ba'da subuh ya. Pak Kiai berangkat menggunakan perahu menyusuri anak sungai yang seharusnya di jam 11 siang. Perjalanan Pak Kiai untuk sampai ke tempat tujuan ini udah nggak jauh lagi. Tapi pada saat itu, di jam 11 siang, Pak Kiai dengan 2 orang santrinya ini kebingungan. Loh, kok arah yang ditunjukkan oleh ayah saya, ayah Pak Kiai Umar ya, kok beda ya? Beda dengan jalan yang kita lalui sekarang. Sekarang sudah jam 11 siang. Jadi sebentar lagi terlihat ya, dari matahari yang sudah mulai naik ke atas. Pak Kiai mengatakan, ini sebentar lagi akan zuhur. Jadi Pak Kiai dengan 2 orang santrinya ini berinisiatif untuk menepi. Mereka mencari tempat yang agak datar lah ya, di tepian sungai untuk beristirahat sekaligus untuk menunggu waktu zuhur. Kurang lebih sekitar setengah jam, Pak Kiai melihat ini jamnya sudah menunjukkan kalau waktu zuhur itu sudah ada. Lalu Pak Kiai bersama 2 orang santrinya pun mendirikan sholat. Mereka sholat zuhur berjamaah di pinggir sungai. Nah, selepas sholat zuhur, sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Pak Kiai bertanya kepada salah satu santri. Nah, kira-kira jalan yang kita tempuh ini benar apa enggak? Nah, santri itu bilang, mohon maaf Pak Kiai, saya juga kurang tahu. Saya mendengar arahan dari Kiai Sepuh, dia bilang, kalau jalan yang kita lewati itu cuman menyusuri anak sungai ini saja. Nanti ketika ada muara, persimpangan sungai, kita ambil arah ke kanan. Pak Kiai bertanya, dari tadi, mungkin kalau di perjalanan tadi saya agak lupa ya, atau saya tertidur, kalian ngerasa nggak
kalau kita sudah menemukan muara yang dikatakan oleh ayah saya? Nah, santri itu menjawab, ya dari tadi saya cuma membawa perahu ini, mengayuh perahu ini, menyusuri anak sungai, tapi belum bertemu dengan muara yang dikatakan oleh Kiai Sepuh. Jadi ya udahlah, Pak Kiai bilang kita naik ke perahu, kita melanjutkan perjalanan. Jadi kedua santri ini dan Pak Kiai melanjutkan perjalanannya menggunakan perahu. Kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan, sudah hampir masuk jam setengah 2. Pak Kiai ini lagi-lagi melihat keanehan. Kok aliran sungai yang dilewati sama Pak Kiai dengan 2 orang santrinya ini semakin lama kok semakin ke ujung, semakin gelap. Ya, hutan yang mereka masuki atau pohon-pohon yang ada di pinggir sungai itu kok semakin rindang. Sedangkan ayah dari Pak Kiai mengatakan, jalur yang mereka lewati itu sungai yang melewati desa-desa. Nah, tapi kok di sini semakin lama kok semakin jauh berjalan, semakin dalam berjalan. Aliran sungai tersebut membawa Pak Kiai dan kedua orang santrinya ini ke suatu tempat yang tidak mereka kenali sama sekali. Suatu tempat yang sangat asing. Keadaan yang ada di pinggir sungai tersebut, yaitu seperti masuk ke dalam gua ya. Pohon yang di sebelah kanan dan pohon yang di sebelah kiri. Ya, rantingnya itu seolah-olah membuat seperti terowongan. Mereka masuk ke dalam karena mereka ini tidak menemukan persimpangan sungai atau muara. Jadi mereka sama sekali nggak bisa menentukan jalan mau ke kanan atau ke kiri. Jadi mereka cuma bisa mengikuti anak sungai tersebut. Sampailah Pak Kiai ini melihat sesuatu yang sangat aneh sekali. Dia merasakan kalau jam itu ya masih sekitar jam 2 lah ya. Jam 2 masuk ke jam setengah 3 sore. Pak Kiai ini mulai melihat kalau di sebelah sisi kanan dari anak sungai itu terlihat seperti perkampungan. Nah, jadi Pak Kiai ini berinisiatif lah ya, daripada kita mengikuti aliran sungai ini nggak tahu membawa kita kemana. Pak Kiai bilang sama santrinya, kita menepi saja di sini. Kita bertanya dengan warga yang ada di desa tersebut, arah tujuan kita ini sebenarnya ada di mana. Jadi santrinya pun setuju lah ya, karena mereka juga sudah lelah. Mulai dari subuh hari mengayuh perahu, mereka pun menepikan perahunya, ya, menambat perahu itu di sebatang kayu besar. Pak Kiai dan kedua santrinya berjalan naik ke atas tebing, memasuki seperti sebuah pemukiman warga. Pak Kiai menemui salah satu penduduk yang ada di sana. Ya, beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum, Pak. Mohon maaf, saya mau bertanya. Sekarang kami ada di mana? Nah, Bapak yang ditanya oleh Pak Kiai ini ya, penduduk desa itu menjawab salam dari Pak Kiai. Waalaikumsalam, dia bilang. Anak mau kemana? Anak dari mana mau kemana? Jadi Pak Kiai menjelaskanlah, perjalanan saya dimulai dari suatu desa. Kami sudah mengayuh perahu mulai dari subuh, Pak. Yang mana desa atau tempat yang kami tuju. Ayah saya bilang, perjalanan yang kami lakukan itu nggak terlalu jauh. Sekitar jam 11 siang. Kami sudah sampai, semestinya kami sudah sampai. Ketika kami menemukan muara sungai, ya, 2 cabang sungai seperti ini, saya disuruh ayah saya tuh ngikutin yang arah ke kanan. Nggak jauh masuk ke muara sungai tersebut, kami semestinya sudah harus sampai di tempat tujuan kami. Tapi sedari tadi mulai dari subuh, kami mengayuh perahu, kami belum dapat menemukan muara sungai yang dikatakan oleh ayah saya. Jadi penduduk desa itu cuma tersenyum. Dia mengatakan, mungkin perjalanan kalian kali ini memang diarahkan, ditujukan untuk sampai ke desa ini. Ya sudahlah, karena kalian orang jauh, kalian saya jamu. Ikut saya ke rumah saya, dan Pak Kiai dengan 2 santrinya ini pun ikutlah ke rumah penduduk desa tersebut. Jadi sesampainya di rumah penduduk desa itu tidak ada, sama sekali tidak ada yang aneh. Semuanya normal, seperti desa pada umumnya. Pak Kiai istirahat lah ya dengan 2 orang santrinya ini di rumah penduduk desa yang menjamunya. Di tengah mereka istirahat, ada 2 orang anak kecil, yang mana merupakan anak dari pemilik rumah tersebut membawa Al-Quran. Membawa Al-Quran tiba-tiba langsung duduk di hadapan Pak Kiai. Anak kecil yang berusia sekitar 9 dengan 12 tahun ini mengatakan kepada Pak Kiai, Assalamualaikum Pak Kiai, tolong ajarkan kami mengaji. Nah, Pak Kiai yang melihat 2 orang anak kecil di hadapannya membawa Al-Quran meminta diajarkan mengaji, otomatis dia senang sekali.
Dia menganggap kalau desa ini memang desa yang ramah, desa yang taat lah ya dengan perintah ajaran agama Islam. Pak Kiai pun memulai untuk mengajari 2 orang anak kecil itu membaca Al-Quran. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kiai mulai membuka Al-Quran tersebut, membacakan, mengajari anak tersebut mulai dari alif, ba, ta, ya, mulai dari Iqra. Tapi di sini yang membuat Pak Kiai ini nggak habis pikir. Kedua anak kecil yang di hadapan Pak Kiai ini seperti mengkopi ya, ayat-ayat yang dibacakan oleh Pak Kiai, ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Pak Kiai ini dikopi dan diulang lagi dengan anak tersebut. Sama sekali bacaan dari anak-anak kecil ini, 2 orang anak kecil yang di hadapan Pak Kiai ini, sama sekali nggak ada yang salah. Jadi Pak Kiai bingung, loh kok anak ini daya ingatnya, daya tangkapnya itu cepat sekali. Pak Kiai penasaran, ditutuplah, Al-Quran itu ditutup. Pak Kiai menyuruh mereka mengulang apa yang dibacakan oleh Pak Kiai tadi, apa yang diikuti, bacaan yang diikuti kedua anak kecil ini. Pak Kiai bilang, coba kalian ulang lagi apa yang sudah kalian pelajari. Kedua anak kecil ini dengan santai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran seolah-olah kedua anak kecil ini hafal Al-Quran. Jadi Pak Kiai bingung, ini aku yang dikerjain sama anak kecil yang hafal Al-Quran atau memang mereka ini memiliki daya tangkap atau daya ingat yang luar biasa sekali. Lalu di tengah Pak Kiai mengajari kedua anak kecil ini membaca Al-Quran ya, mengaji, terdengarlah azan berkumandang, menandakan kalau waktu asar sudah datang. Jadi Pak Kiai dengan kedua santrinya beserta 2 anak kecil yang diajari Pak Kiai ngaji tadi ya, mereka pergilah berjalan menuju ke musola. Jadi sesampainya di musola, orang-orang yang ada di sana tuh sudah nunggu. Gak seperti musola-musola yang ada di tempat lain, gak seperti masjid-masjid yang ada di kampung lain kalau Pak Kiai bilang. Yang mana biasanya kalau di kampung-kampung lain atau di desa-desa lain, kalau asar ya, waktu asar itu orang yang berjamaah di masjid itu boleh dikatakan cuman 50% lah. Karena 50% lagi mereka tuh memiliki aktivitas di ladang, mereka berkebun atau sehari-hari itu menghabiskan waktu di ladang. Jadi biasanya musola, masjid atau langgar tuh sepi kalau untuk sholat asar. Nah, tapi di tempat Pak Kiai, di desa yang didatangi Pak Kiai ini, Pak Kiai kaget. Hampir ya seluruh saf yang ada di musola itu, di langgar tersebut penuh. Jadi Pak Kiai yang masuk, kan penampilan Pak Kiai ini dia menggunakan jubah, memakai imamah ya, sorban tuh digantung di lehernya. Pak Kiai masuk. Begitu Pak Kiai masuk, warga yang ada di sana tuh langsung berdiri menatap Pak Kiai, seolah-olah orang-orang yang ada di sana, makmum yang ada di sana itu menyuruh Pak Kiai ini yang menjadi imam. Lalu Pak Kiai pun berjalanlah ke depan. Berjalan ke depan, mulailah Pak Kiai mengangkat takbir, mengimami sholat asar berjamaah di musola tersebut. Jadi Pak Kiai menjadi imam ya. Rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat. Ketika Pak Kiai mengucapkan salam, menandakan kalau rakaat keempat telah selesai, Pak Kiai melanjutkan dengan membaca doa. Jadi setelah Pak Kiai membaca doa, jadi jamaah-jamaah yang ada di belakang pun sebagian sudah ada yang keluar. Pak Kiai pun selesai menjalankan tugasnya menjadi imam pada saat itu. Sebelum Pak Kiai ini keluar dari musola tersebut, Pak Kiai ini bertanya dengan penduduk yang menjamunya ya, yang nyuruh Pak Kiai mampir ke rumahnya tadi. Dia bertanya, kira-kira untuk menuju ke tempat yang saya maksud atau kami tuju lah ya, desa yang disuruh ayah saya datangi itu, kira-kira arahnya kemana? Soalnya saya dari tadi bingung. Seharian kami sudah menyusuri anak sungai ini, tapi kami tidak menemukan muara sungai yang dikatakan oleh ayah saya. Seolah-olah kami ini tersesat di tempat yang sama sekali saya nggak tahu. Jadi penduduk desa itu cuma tersenyum dan mengatakan, insya Allah kalau Bapak berjalan lurus terus ke depan dengan berjalan kaki, insya Allah Pak Kiai akan sampai ke tempat tujuan yang Pak Kiai maksud. Jadi Pak Kiai yang nggak nanya lagi ya, kira-kira jalan lurus ke depan itu sampainya tuh berapa jam atau berapa kilo. Jadi Pak Kiai mendengar kalau lurus ke depan akan sampai, yang ada di bayangan Pak Kiai ini palingan
berapa kilo lah palingan ya, karena dia udah berjalan dari subuh, nggak mungkin lah jauh lagi. Pak Kiai pun mengajak kedua orang santrinya untuk melanjutkan perjalanannya. Tapi di sini dua orang anak kecil yang tadi diajari Pak Kiai ini mengaji tiba-tiba bilang sama bapaknya, "Pak, kami mau ikut sama Pak Kiai." Nah, jadi bapaknya pun melihat Pak Kiai seolah-olah bertanya, "Boleh nggak anak saya ikut?" Jadi Pak Kiai langsung respon lah ya dengan tatapan dari bapak kedua orang anak kecil ini. Kalau bapak kalian mengizinkan, ayolah sama-sama kita pergi. Nanti ketika saya pulang, saya akan mampir lagi ke sini dan kalian bisa pulang ke rumah kalian. Anak kecil itu senang sekali memegang tangan Pak Kiai. Satu memegang tangan kiri Pak Kiai, satu memegang tangan kanan Pak Kiai. Mereka berjalan menyusuri hutan yang sangat lebat sekali. Di sini Pak Kiai ini kan nggak nanya kira-kira jalan lurus ke depan itu berapa kilo, berapa jam perjalanannya. Dia nggak nanya, dia cuma jalan aja. Jadi anak kecil yang di sebelah kanan sambil membacakan sholawat, anak kecil yang di sebelah kiri ini seolah sambil membacakan ayat suci Al-Quran seperti dia menghafal. Nah, Pak Kiai ini bingung, kedua anak kecil ini kok soleh-soleh sekali. Dia mendengar ayat-ayat yang dibacakan anak kecil yang ada di sebelah kiri. Ayat yang dibacakannya itu nggak ada yang salah sama sekali. Ya benar, apa yang dipikirkan Pak Kiai ketika awal mendengar kedua anak kecil ini ngaji. Pak Kiai kan berpikir, kedua anak kecil ini merupakan anak yang hafal Al-Quran, itu memang benar. Jadi ketika anak kecil itu membawa Al-Quran, mengatakan, "Pak Kiai, tolong ajarin kami ngaji." Anak kecil ini seolah-olah cuma ingin ngetes lah ya, ngetes kepribadian Pak Kiai. Baik nggak orang ini, mau nggak ngajarin kami ngaji? Seolah-olah seperti itulah. Nah, jadi di perjalanan itu Pak Kiai berjalan di depan, mengikuti arah jalan yang cuma lurus saja. Hutan yang sangat lebat sekali. Keadaan di dalam hutan itu nggak tahu ini sudah jam berapa, karena cahaya matahari itu nggak masuk ke dalam hutan tersebut karena pepohonan yang ada di sana tuh rindang sekali. Jadi Pak Kiai cuma berjalan, dituntun dengan dua orang anak kecil ini. Kedua santrinya itu mengikuti Pak Kiai berjalan dari belakang. Mereka berjalan, tapi di sini anehnya, mereka berjalan sudah berjam-jam. Pak Kiai merasakan perjalanan ini sudah lumayan jauh lah. Mereka sama sekali nggak ngerasain haus. Mereka sama sekali nggak ngerasain lapar. Mereka sama sekali tidak merasa lelah dan sama sekali tidak mengeluarkan keringat setetes pun. Yang mana biasanya kalau orang jalan kaki, pasti capek, pasti haus, pasti keringetan. Tapi Pak Kiai bilang, pada sore hari itu ketika dia berjalan menuju arah yang cuma lurus saja, Pak Kiai ini sama sekali tidak meneteskan keringat. Jadi dia nggak tahu ini sudah berjalan berapa lama. Di tengah perjalanan, Pak Kiai ini melihat ada beberapa orang lah menggunakan pakaian gamis juga. Ada yang menggunakan kain sarung, ada yang menggunakan baju koko. Dari dalam hutan, jadi jalannya itu kan lurus. Jalan kecil lurus seperti ini. Dari arah hutan sebelah kiri itu orang-orang itu nyebrang ke arah sebelah kanan. Seolah mereka ini berjalan menuju masjid, ingin sholat berjamaah. Pak Kiai ingat, tadi kita sudah sholat asar. Nah, jangan-jangan waktu maghrib sudah dekat. Jadi Pak Kiai bilang sama santrinya, ya udahlah, kita ikutin saja warga itu. Mana tahu di depan sana ada musola atau masjid. Jadi mereka berjalanlah mengikuti orang-orang yang dilihat sama Pak Kiai yang menggunakan pakaian gamis, menggunakan pakaian muslim ya, ada yang pakai baju koko tadi. Mengikuti mereka dan Pak Kiai ini sampai di sebuah masjid yang sangat besar sekali. Di dalam hutan yang sangat lebat, Pak Kiai melihat masjid yang sangat megah sekali. Awalnya Pak Kiai nggak curiga, malah dia senang. Alhamdulillah, dia bilang. Di dalam rimba yang sangat lebat seperti ini, warga kampung, warga desa sini mampu untuk membangun masjid dengan sangat megah. Di mana di tahun 1984, bangunan yang dilapisi dengan marmer atau granit itu yang memang bangunan yang sudah sangat mewah sekali. Jangankan di dalam rimba atau di dalam hutan, di kampung, di desa tempat Pak Kiai ini tinggal saja, musola atau masjidnya itu masih sederhana sekali. Karena untuk membeli granit atau marmer itu membutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Tapi di dalam rimba, di dalam hutan yang sangat lebat sekali, berdiri kokoh,
sebuah masjid yang sangat megah sekali. Pak Kiai pun bergegas lah dengan 2 orang santrinya, dengan 2 anak kecil yang masih menenteng tangan Pak Kiai ini, masuk ke dalam masjid tersebut. Sesampainya masuk ke dalam masjid, Pak Kiai lagi-lagi tercengang melihat masjid yang begitu besar, begitu mewah itu penuh dengan jamaah. Lalu Pak Kiai masuklah Pak Kiai di saf nomor 3 di masjid tersebut. Jadi ada satu ruang ya yang kosong, Pak Kiai nyelip. Jadi kan Pak Kiai mulailah mendirikan sholat 2 rakaat. Dia bilang selesai Pak Kiai mendirikan sholat sunat 2 rakaat, khotib pun mulai qomat, menandakan sholat akan segera dimulai. Tapi di sini setelah khotib qomat, orang-orang yang ada di sana lagi-lagi menatap Pak Kiai. Seluruh jamaah yang ada di depan ya, di barisan Pak Kiai maupun yang di depan Pak Kiai seolah-olah menatap Pak Kiai, menyuruh Pak Kiai untuk menjadi imam di masjid yang sangat besar sekali. Masjid yang sangat mewah sekali. Karena Pak Kiai ini merasa kalau dirinya dipilih untuk menjadi imam di situ, dia berdiri, berjalan sampailah di tempat imam. Jadi Pak Kiai langsung mengangkatkan takbir, Allahu Akbar. Rakaat pertama, rakaat kedua, dan rakaat ketiga pun selesai. Pak Kiai mengucapkan salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Kiai melanjutkan dengan doa. Namun di sini selesai sholat maghrib, Pak Kiai memanggil 2 orang santrinya. Gimana kalau kita ba'da isya aja baru kita mulai melanjutkan perjalanan? Karena takutnya gini, ketika kita berjalan nanti, kita tidak menemukan masjid atau musola. Lebih baik ba'da isya kita melanjutkan perjalanan. Jadi menjelang isya kita ngaji di sini. Pak Kiai mulai membuka Al-Quran, yang tadinya kan Pak Kiai ini ngaji itu di pojokan. Nah, tiba-tiba Pak Kiai yang sedang asik membaca Al-Quran, dia menoleh ke depan. Jadi ada sekitar 50 orang yang ada di hadapan Pak Kiai ini sama-sama membaca Al-Quran, mengikuti bacaan yang dibaca oleh Pak Kiai, seolah-olah mereka ini sama-sama ngaji. Nah, jadi Pak Kiai bingung, loh, orang ini datang dari mana? Kok tiba-tiba bacaannya dengan saya tuh sama? Termasuk 2 anak kecil yang ada di hadapan Pak Kiai. Mereka memegang Al-Quran seolah-olah mengikuti bacaan dari Pak Kiai. Nah, jadi Pak Kiai pun teruslah ya melanjutkan bacaan Al-Qurannya. Pak Kiai terus mengaji sampailah kembali terdengar azan isya. Lagi-lagi di sini jamaah yang ada di sana tuh meminta Pak Kiai untuk menjadi imam sholat isya di masjid tersebut. Pak Kiai pun mulai mengangkat takbir untuk menjadi imam sholat isya berjamaah di masjid tersebut. Allahu Akbar. Rakaat pertama selesai, kedua, ketiga, keempat. Begitu Pak Kiai mengucapkan salam, ketika Pak Kiai menoleh ke kanan, di sini dia mulai agak merasa aneh. Dia melihat kok di belakangnya gelap sekali. Lalu Pak Kiai mengusap wajahnya. Astagfirullahaladzim. Dia langsung menoleh ke belakang. Orang-orang yang ramai, yang dilihatnya sangat ramai sekali tadi menjadi jamaah di masjid tersebut, semuanya menghilang. Hanya terlihat 2 orang santri. 2 orang santri yang dibawa Pak Kiai dari pondok pesantrennya. Cuman 2 orang santri itulah yang ada di belakang Pak Kiai. Bangunan mewah, bangunan megah yang ada di masjid itu semuanya hilang. Yang ada di sekitaran Pak Kiai itu cuman hutan belantara. Jadi Pak Kiai mengucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sama sekali Pak Kiai nggak habis pikir. Apa yang dilihatnya selama ini, apa yang dilihatnya ketika maghrib, apa yang dilihatnya ketika isya, itu semuanya menghilang. Termasuk 2 anak kecil yang mengikuti Pak Kiai. 2 anak kecil itu pun menghilang. Lalu Pak Kiai memanggillah 2 orang santrinya. Pak Kiai ini bertanya kepada 2 orang santrinya ini, kalian ngerasain nggak apa yang saya rasain? Saya juga ngerasa Pak Kiai. Tadi seingat saya, tempat kita sholat sekarang ini, itu adalah masjid yang sangat besar sekali. Masjid yang sangat mewah sekali. Loh, kok tiba-tiba sekarang menghilang? Jadi Pak Kiai dia mulai beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jujur ya, Pak Kiai di sini dia mulai agak merasa khawatir. Karena
apa yang dialaminya ini memang di luar akal sehat. Pak Kiai sadar. Mulai dia turun dari perahu ya, Pak Kiai ini sadar kalau dia memasuki alam jin, kalau dia memasuki alam gaib. Tapi kecurigaan Pak Kiai ini tidak bisa dia buktikan pada saat itu karena dia melihat penduduk desa yang ada di sana itu berpenampilan layaknya manusia biasa, walaupun Pak Kiai pada saat itu mencoba untuk mengolah batinnya, untuk melihat sisi lain dari kehidupan ini tuh nggak bisa. Pak Kiai mulai membuka batinnya, tapi yang dilihat mata batin Pak Kiai sama persis dengan apa yang dilihat oleh mata zohirnya. Jadi Pak Kiai menganggap kalau apa yang dilihatnya itu memang ini adalah kehidupan nyata di dunia. Jadi seolah-olah Pak Kiai ini terlena lah dengan keadaan yang ada di sana. Jadi di tengah Pak Kiai ini sedang ngobrol dengan kedua santrinya untuk memecahkan permasalahan ini. Kemana arah yang harus kita tuju? Kita nggak tahu mau kemana. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat dua anak kecil yang berlarian. Berlari dari satu pohon ke pohon yang lain, ngumpet dia. Terdengar suaranya. Berlari lagi mendekati Pak Kiai, tiba-tiba dia ngumpet. Pak Kiai mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlil gaib, ya khodam gaib. Kalau kalian dua sosok anak kecil yang tadi aku ajarkan mengaji, kalian gak usah ngumpet, kalian gak usah malu. Apapun sosok kalian, apapun wujud kalian, kalian gak perlu malu dan gak perlu takut. Jadi Pak Kiai ini memintalah ya dengan baik-baik. Dua sosok yang dirasakan Pak Kiai ini sudah dekat itu menunjukkan diri. Karena Pak Kiai ini tahu kalau ini adalah dua sosok anak kecil yang baik, yang menuntun perjalanan Pak Kiai menembus alam gaib tersebut. Jadi dua sosok itu pun muncul dengan perawakan anak kecil, tapi penampilannya itu nggak seperti anak kecil yang dilihat Pak Kiai memegang tangannya itu enggak. Karena mereka adalah bangsa jin dan Pak Kiai pun meminta mereka untuk menunjukkan wujud aslinya. Mereka penampilannya itu pendek rambut panjang. Tapi pakaiannya itu seperti pakaian manusia lah, tapi pakaian zaman dulu lah. Tangannya itu mulai dari bahu sampai ke pergelangan tangan ini besar, ukurannya sama. Jarinya tuh pendek-pendek. Nah, jadi dua anak kecil ini mendekati Pak Kiai mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak Kiai. Kami datang ke sini bukan mau menakut-nakuti Pak Kiai. Jadi jangan Pak Kiai menganggap kami menuntun Pak Kiai itu membawa Pak Kiai sesat. Tambah sesat ke dalam hutan ini tidak. Sebenarnya perjalanan kita itu sudah sampai di sini. Kalau Pak Kiai mengikuti jalan lurus ini, insya Allah Pak Kiai akan melewati gerbang gaib dari kerajaan jin ini. Pak Kiai langsung lemes. Dia bilang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalian bilang ini adalah kerajaan jin. Iyo Pak Kiai. Kami menuntun Pak Kiai untuk keluar dari kerajaan jin ini. Kalau kami tidak menuntun Pak Kiai, bisa-bisa Pak Kiai sesat. Dijahili sama penghuni yang ada di sini. Tapi alhamdulillah, kami bisa mengantarkan Pak Kiai sampai ke titik ini. Ya palingan Pak Kiai tinggal jalan lurus sedikit saja, dia bilang. Pak Kiai akan keluar. Pak Kiai akan sampai ke desa yang Pak Kiai tuju. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Pak Kiai langsung bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kekhawatiran Pak Kiai ini udah nggak karuan lagi. Karena sekarang kakinya itu berdiri di alam jin, di kerajaan jin yang sangat besar sekali. Karena apa? Pak Kiai melihat masjid yang ada di sana sangat besar sekali. Berarti penduduk yang ada di sana, bangsa jin yang menempati kerajaan itu pasti sangat ramai sekali. Nah, jadi Pak Kiai pun berterima kasih dengan dua anak kecil yang menuntunnya, yang menunjukkan Pak Kiai jalan keluar dari kerajaan jin tersebut. Anak kecil ini pun kembali mengucapkan terima kasih karena Pak Kiai sudah mengajarkan mereka mengaji. Sebelumnya, dua anak kecil dari bangsa jin ini mengatakan, dia sama sekali tidak bisa mengaji. Disinilah Pak Kiai ini bertanya, kalau kalian tidak bisa mengaji, kok kalian bisa mengikuti bacaan yang saya baca? Kalian bisa hafal. Nah, salah satu dari anak kecil yang dari bangsa jin ini mengatakan, ketika Pak Kiai ikhlas menurunkan ilmu Pak Kiai, apa yang Pak Kiai ucapkan, apa yang ilmu Pak Kiai ajarkan kepada kami, insya Allah bisa kami serap tanpa kami pelajari lagi.
memang itu adalah kelebihan dari bangsa jin ya. Mereka memang memiliki kemampuan yang tidak kita miliki sebagai manusia. Jadi Pak Kiai pun berterima kasih. Dua anak jin ini ya, dua anak kecil dari bangsa jin ini pun berterima kasih juga kepada Pak Kiai. Mereka pun mengantarkan Pak Kiai keluar dari gerbang itu. Jadi memang ada seperti pohon ya, pohon besar. Bagian pohon itu condong, tapi nggak bertemu dengan pucuk lainnya Pak Kiai bilang. Cuman seperti rebah lah, tapi pohon itu nggak rebah, condong seperti ini. Pak Kiai itu ya lewat di bawahnya. Nah setelah Pak Kiai lewat di sana, barulah Pak Kiai ini merasa haus. Pak Kiai merasa lapar. Dia nggak sadar kalau jubah yang digunakannya itu yo sudah lecek, sudah kotor. Tapi ketika Pak Kiai masih di alam jin, di bangsa jin, dia sama sekali nggak merasa lapar, nggak merasa haus, nggak merasa capek, bahkan keringat pun, setetes pun keringat tuh nggak keluar. Itulah ruang dan waktu yang berbeda antara alam manusia dengan alam jin. Ketika keluar dari pohon kayu yang tumbang itu, Pak Kiai mulai melihat dari kejauhan itu ada obor. Mulai satu obor terlihat, dua obor terlihat. Ya, Pak Kiai melangkah dengan lemas. Ya. Berjalan menuju obor tersebut, barulah terlihat banyak lampu di sekitaran Pak Kiai. Ya, lampu lentera ya. Banyak lampu lentera di sekitaran Pak Kiai, dan ternyata Pak Kiai ini memang sudah sampai di pondok pesantren yang ditujunya. Perjalanan yang ditempuh sama Pak Kiai ini sudah 3 hari. 3 hari 3 malam. Orang yang ada di pondok pesantren itu sudah bingung. Bahkan ayah dari Pak Kiai itu sudah sampai di pondok pesantren tersebut karena khawatir kok anaknya nggak pulang-pulang. Nah, jadi sesampainya di pondok pesantren tersebut, Pak Kiai dengan 2 orang santrinya ini disambut lah ya dengan kekhawatiran. Ya, mereka pun langsung dibawa. Mereka langsung dimandikan karena ayah dari Pak Kiai tahu kalau anaknya ini tersesat ke alam jin. Anaknya langsung dimandikan. Kedua santri yang mengikuti Pak Kiai ini juga langsung dimandikan. Selesai mereka mandi, mereka diberi makan, dan Pak Kiai pun mulai menceritakan apa yang beliau alami. Tapi di sini ayah dari Pak Kiai, ya, kerabat dari ayah Pak Kiai pemilik pesantren yang dituju sama Pak Kiai ini, mereka tercengang. Kok kamu bisa masuk ke alam yang sangat besar sekali seperti itu dan kamu dapat mengimami mereka? Ayah Pak Kiai mengatakan, suatu hari nanti nak, akan banyak sosok-sosok gaib sebangsa jin akan mendekati kamu dan bersahabat dengan kamu. Tapi ingat, ketika kamu bertemu dengan bangsa jin yang bukan muslim, kamu harus berusaha untuk mengislamkan mereka. Karena kamu memiliki kelebihan, kamu bisa menyatu dengan alam jin. Kamu bisa masuk ke kerajaan jin tanpa kamu mengalami sesuatu kejadian yang merusak batin kamu, merusak zohir kamu. Itu adalah satu anugerah yang sangat besar sekali yang Allah berikan kepada kamu. Tolong kamu jaga. Ketika nanti kamu bertemu dengan sosok gaib atau sosok jin, sosok itu non-muslim, dia bilang. Sosok itu jahat. Kamu jangan pernah terpancing. Jangan pernah terpancing dengan apa yang dia katakan. Jangan pernah takut. Jangan pernah berhenti untuk berdakwah sampai dia masuk ke dalam ajaran agama Islam. Bapak yakin nak, kamu bisa untuk mengislamkan jin. Dari kejadian tahun 1984, perjalanan Pak Kiai ini memang dipenuhi dengan kehidupan yang di luar akal sehat. Semenjak kejadian itu, semenjak Pak Kiai ini menjadi imam di kerajaan jin, di masjid yang sangat besar sekali, makmumnya itu ratusan, tapi bukan manusia, itu adalah bangsa jin. Pak Kiai ini seolah-olah bisa melihat kehidupan dunia gaib ya, kehidupan dunia jin lah khususnya, yang ada di sekitaran kita. Ya. Pak Kiai ini kalau sholat ke masjid, dia masih sering merasa kalau makmum yang ada di masjid itu tidak semuanya itu manusia. Ya, bercampur dengan bangsa jin yang ikut sholat berjamaah. Jadi apa yang dikatakan oleh bapak dari Pak Kiai ini, ya memang benar. Beberapa kali dia bertemu dengan sosok jin ya, sosok jin yang non-muslim atau jin yang jahat. Pak Kiai ini dapat mengislamkan sosok jin tersebut.
membuat sosok jin tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika Pak Kiai ini mengobati Mbak Nur, Pak Kiai ini cuman memberikan sebotol air putih ya, sebotol air aqua untuk diminumkan ketika Mbak Nur ini kalau sedang kesurupan. Sebenarnya Pak Kiai bilang air itu bukan air mantra-mantra atau air jambi-jambi, bukan. Itu cuman air biasa. Tapi karena Allah memberikan pertolongan kepada Mbak Nur, jin itu bisa sadar. Jin itu sadar kalau apa yang dilakukannya itu salah. Jadi dia bertobat. Dia menyesal dan keluar dari tubuh Mbak Nur. Tapi kalau kita melawan jin itu dengan amarah, kita tidak akan bisa mengalahkannya. Karena jin itu sesungguhnya terbuat dari api. Api dilawan dengan api tidak akan bisa dikalahkan. Jadi, demikianlah sebuah kisah misteri yang saya ceritakan kali ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang selalu setia mendengarkan cerita misteri yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah kalimat dalam penyampaian kisah kali ini. Untuk sahabat-sahabat yang memiliki cerita, kisah misteri, pengalaman pribadi, atau pengalaman kerabat dekat, bisa kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Dan jangan lupa follow akun Instagram saya, Ryu.wijaya91. Karena di Instagram, saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Saya Ryu Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.